Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 222, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Geraldine Sol sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya bergetar hebat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayah mertuanya, dan dia terlihat seperti ini. Dia tampak sangat tua, seperti sakit parah, tetapi mata itu penuh dengan perubahan dan ketidakjelasan. Geraldine Sol merasa bahwa dia seperti bayi yang ditelanjangi di depan Gustavo Enzo, dan tidak ada jalan keluar untuk berpikir. Perasaan itu mengerikan. Selain itu, pada saat ini, Gustavo Enzo penuh dengan momentum. Meskipun dia sengaja banyak menekannya, Geraldine Sol, yang terbaring di ranjang rumah sakit, tidak tahan dengan aura raja dari gerakannya. Dia tidak bisa menelan seteguk air liur, keringat dingin menetes dari dahinya. Seluruh bangsal penuh dengan niat mengerikan. Guora Lou tidak berani berbicara omong kosong lagi. Melihat Gustavo Enzo sekarang, dia lebih ketakutan daripada ketika dia melihat bos langsungnya. Ini ayah Aiden Enzo, ayah mertuanya sendiri. Sungguh aura yang menakutkan, meski hanya sekilas, itu sudah membuat betis Guora bergetar. Dan kalimat selanjutnya membuat Geraldine Sol semakin panik. Saya mendengar bahwa dalam 3 tahun terakhir, Anda telah mempermalukan, memukul, dan memarahi putra saya dengan berbagai cara, dan bahkan melakukan banyak hal buruk yang tidak masuk akal, kata Gustavo Enzo dengan tenang, menatap Geraldine Sol yang berwajah biru dengan mata dingin. Hanya satu kalimat telah menempatkan Geraldine Sol di bawah tekanan 10.000 kati. Bahkan jika itu adalah pertama kalinya dia bertemu Gustavo Enzo. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan pihak lain, atau bagaimana dia berperilaku, dia membawa momentum dan keagungan yang kuat di setiap gerakan. Mendesis, Geraldine Sol memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah, terutama ketika dia baru saja memarahinya. Bukankah ini mendekati kematian? Itu ayah mertuaku. Uang Aiden Enzo juga milik orang ini. Tidak, aku tidak, itu semua salah paham. Ayah mertua, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Geraldine Sol buru-buru menjelaskan dengan senyum di wajahnya yang menyakitkan. Dia bingung, dan dia sangat bersalah sehingga dia tidak berani menatap Gustavo Enzo. Namun, Gustavo Enzo tersenyum tipis, dengan semangat yang kuat di antara alis abu-abunya, dan berkata, saya tahu apa yang telah Anda lakukan. Kali ini saya di sini untuk memberi Anda nasihat. Keluarga Enzo tidak baik. Aiden Enzo adalah anak yang baik hati, tapi bukan berarti aku berhati lembut. Geraldine Sol, sebaiknya kamu menjadi orang yang jujur. Jika kamu memberitahuku, kamu telah melakukan sesuatu yang tidak pantas pada Aiden Enzo, menantu perempuan atau cucu perempuanku. Aku tidak keberatan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bunuh aku. Geraldine Sol panik. Namun, dia masih belum yakin, dan ada kebencian mendalam yang tersembunyi di matanya. Anjing yang luar biasa. Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai karakter. Bukankah itu ayah Aiden Enzo yang tidak berguna, yang sepertinya akan mati, dan bahkan datang untuk mengancamnya? Geraldine Sol sangat kesal, dan segera membalas, mengapa kamu mengatakan itu? Kamu hanyalah ayah dari sampah Aiden Enzo itu. Mengapa? Membawa begitu banyak orang dan membuatku takut. Guora Lou terkejut ketika mendengar ini, dan dia sibuk berteriak pada Geraldine Sol, diam. Kemudian, dia buru-buru meminta maaf kepada Gustavo Enzo, ayah mertua itu, jangan pedulikan, dia marah sekarang, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, Gustavo Enzo hanya mengalihkan pandangan. Dalam sekejap, Guora Lou sangat terkejut sehingga dia mundur beberapa langkah. Sungguh tampilan yang menakutkan. Bukan hanya dia, tetapi bahkan para penjaga berjas tunik di belakang ayah mertuanya memiliki sorot mata seperti harimau ganas, mengungkapkan niat membunuh. Tanpa ragu, selama Gustavo Enzo mengangguk, mereka bisa langsung membunuh Geraldine Sol. Guora Lou panik, dan Gustavo Enzo terlihat sakit. Tapi, itu hanya memberi orang perasaan menyeramkan. Tampar mulutnya, kata Gustavo Enzo dengan tenang,
dengan rasa dingin yang menusuk di matanya. Begitu suara itu jatuh, seorang penjaga di belakangnya melangkah maju. Terkunci, tepuk, 3 tamparan berturut-turut, menghantam wajah Geraldine Sol. Ini, setiap tamparan sangat kuat. Seperti guntur, itu bergema di seluruh bangsal. Geraldine Sol bodoh. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan bertindak sembrono. Ayah mertua saya benar-benar ditampar wajahnya. Juga, ini tampaknya hanya peringatan kecil. Geraldine Sol sangat marah, tetapi dia bahkan lebih ketakutan. Aura ayah mertuanya terlalu menakutkan, dan matanya seperti sedang memakan orang. Guora Lo menyingkir, tidak berani melakukan apapun atau mengatakan apapun. Dibandingkan dengan Aiden Enzo, ayah mertua ini memiliki lebih banyak trik. Di sini, Gustavo Enzo terbatuk ringan beberapa kali, lalu memandang Geraldine Sol yang panik dengan dingin, dan berkata, "Ingat apa yang saya katakan, jangan bertindak terlalu jauh." Aiden Enzo menghapus tangan Anda, di mata saya itu hanya pelajaran kecil, jika Anda membiarkan saya mengambil tindakan, Anda tidak akan hidup. Geraldine Sol mengangguk dengan cepat, dan menjawab, "Dimengerti, saya tidak akan pernah melakukannya lagi." Anda tidak bisa mengakuinya, ayah mertua ini dibandingkan dengan Aiden Enzo, sampah itu, terlalu kuat. Sampai sekarang, dia masih tidak bisa menerima bahwa Aiden Enzo menunggangi kepalanya. Terlebih lagi, sekarang bahkan ayahnya yang menunggangi kepalanya. Tidak nyaman, tidak puas, tapi Geraldine Sol hanya bisa menahannya, menggertakkan giginya dan menelannya di perutnya. Apakah dia berani berbicara kembali? Tidak berani, dia takut mati. Geraldine Sol tahu bahwa selama Gustavo Enzo mengangguk, orang-orang di sekitarnya bisa membunuhnya. Gustavo Enzo melirik Geraldine Sol, yang gelisah, dan berkata dengan ringan, "Saya harap Anda akan menyimpannya di hati Anda, dan bukan hanya acuh tak acuh. Jika saya tahu apa yang Anda pikirkan salah, jangan salahkan saya karena tidak memikirkannya." Persahabatan antara mertuaku. Berani, kata Geraldine Sol buru-buru, berkeringat deras. Pada saat itu, dia benar-benar mengalami keagungan dan momentum dari Gustavo Enzo. Dia hanya menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Sekarang ayah Aiden Enzo begitu kuat, Geraldine Sol panik. Baru setelah Gustavo Enzo memimpin orang keluar dari bangsal, Geraldine Sol menghela napas lega, merasa seperti dehidrasi. Mengerikan, seseorang yang akan mati sangat kuat. Geraldine Sol menggertakkan giginya, dengan kebencian di matanya. Aiden Enzo menggertak dirinya, dan sekarang ayahnya juga menggertaknya. Sial. Apa menurutmu aku, Geraldine Sol, mudah diganggu? Orang tua sialan, kamu akan mati dan datang untuk menakutiku. Geraldine Sol mengutuk dengan getir. Kalimat ini membuat Guora Lo gemetar ketakutan, dan buru-buru berkata, "Kamu bisa mengatakan beberapa kata saja, saya melihat bahwa ayah mertua bukan orang biasa, jangan memprovokasi dia dengan santai." Apa yang bukan orang biasa? Bahkan jika dia kuat, dia masih bisa menjadi orang terkaya di dunia. Selain itu, lihatlah tampang mati orang tua jahat itu, setengah tubuhnya terkubur di lus, dia hampir kehabisan napas. Geraldine Sol mengutuk seperti ini, seolah sedikit tidak lega. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Gustavo Enzo adalah orang terkaya di dunia. Bahkan Camelia Emer, yang dia takuti, akan berlutut dan bersujud. Tiba-tiba, ada seseorang yang berdiri di pintu bangsal. Dia adalah salah satu dari 8 penjaga tunik sebelumnya. Pada saat ini, matanya dingin, dengan niat membunuh yang menusuk di sudut matanya, tubuhnya setinggi dan lurus yang menjulang tinggi, dan dia berjalan perlahan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan putih, mengenakannya, dan berkata dengan mata dingin, "Meskipun tuanku tidak ingin menyentuhmu, rasa tidak hormatmu kepada tuanku telah melanggar keyakinanku." Jadi, kata-kata itu tidak keluar. Namun, sikap, perkataan dan perbuatan pria ini, serta matanya, semuanya mengungkapkan rasa dingin yang mematikan. Geraldine Sol sangat ketakutan sehingga dia berteriak, "Kamu, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Ini rumah sakit, apakah kamu ingin membunuhku? Tuanmu bahkan tidak berani menyentuhku, dan kamu masih mau menyentuhku." Aku memanggil orang. Dia panik, ketakutan, apalagi melihat aksi pria bersarung tangan putih. Bukankah ini plot yang umum di drama TV, pembunuhan hingga pembungkaman? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.